Presiden Prabowo Subianto tiba di Malaysia dalam kunjungan kerjanya usai melakukan lawatan dari India. Polda Jatim berhasil mengungkap kasus mutilasi perempuan dalam koper yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. 5 warga negara Indonesia berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM). Lantas, bagaimana penanganan dan kronologi penembakan 5 pekerja migran tersebut? Mengapa tindakan secara berlebihan dari APMM dapat terjadi? Langkah pencegahan apa yang harus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. 5 pekerja migran Indonesia dikabarkan ditembak oleh Agensi Penguasa Laut Malaysia atau APPM Malaysia pada Jumat dini hari. Bahkan 1 orang ini dikabarkan meninggal dunia. Seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi dari peristiwa ini dan bagaimana penanganan serta langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam menangani hal ini pemirsa. Itu akan menjadi tema pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama saya Ana. Dan juga saya Maria Asgar. Selain itu kami juga tetap akan mengabarkan bagaimanakah kondisi lokasi-lokasi wisata di libur panjang kali ini yang dipadati oleh pengunjung. Sekaligus kami nanti akan hadirkan bagaimana laporan langsung dari rekan kami yang akan mengabarkan mengenai tablik akbar Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto tiba di Malaysia dalam kunjungan kerjanya usai melakukan lawatan dari India. Presiden mendapat penghargaan dari Raja Malaysia melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor, Malaysia pada Senin pukul 6 pagi waktu setempat. Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi Malaysia serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur. Dan pada pukul 10, Presiden Prabowo yang mengenakan beskap hitam khas Melayu beserta kain tradisional dan peci hitam tiba di Istana Negara Malaysia. Presiden disambut upacara yang digelar di lapangan parade Istana Negara, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara dan dilanjutkan dengan tembakan meriam tanda penghormatan sebanyak 21 kali. Prabowo kemudian memeriksa barisan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo kemudian bertemu dengan Yang di-Pertuan Agung Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Pada kesempatan ini, Sultan Malaysia memberikan penghargaan tertinggi Kerajaan Johor, yaitu Anugerah Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati 1. Penghargaan yang sama yang diberikan juga untuk Presiden RI kedua, Soeharto. Setelahnya, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas. Malaysia dan Indonesia menurut pandangan saya, keyakinan saya, memiliki kepentingan yang sama. Kita pendiri ASEAN. Kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah, kita punya hubungan budaya, kita bahkan punya hubungan etnis. Kalau tidak salah, banyak pemimpin-pemimpin Malaysia
yang masih punya keluarga di Indonesia. Banyak sekali hubungan ini. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. There must be a special relationship. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi pelaku pembunuhan terhadap UH saat memindahkan koper berisi jasad korban terekam kamera pengawas di hotel lokasi peristiwa pembunuhan terjadi. Ini dia yang Anda saksikan di layar kaca, pemirsa, merupakan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan bagaimana aktivitas tersangka RTH yang dimulai dari mengeluarkan koper berwarna merah dari dalam mobil putih pada pukul 1 dini hari. Sementara dalam rekaman lain, nanti juga sempat terlihat pula tersangka pada pukul 5:20 keluar dari dalam kamar dan kemudian mengangkat koper untuk dimasukkan ke dalam mobil. Ini dia nampak bagaimana kemudian tersangka membawa koper yang nampak cukup berat berwarna merah dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Dalam rekaman baik pada malam maupun pagi hari terlihat seorang pria lain yang juga tengah menunggu di luar kamar hotel. Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap pria yang berada dalam rekaman dan diketahui pria tersebut adalah kerabat tersangka yang dimintai tolong untuk mengantar ke rumah nenek tersangka di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Namun pengakuan kerabat tersangka justru tidak mengetahui jika ada mayat di dalam koper. Untuk aksi kejinya ini, RTH diancam dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ya, pemirsa, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus mutilasi perempuan dalam koper yang ditemukan di Ngawi setelah pada tersangka pelaku ini dibekuk oleh tim Jatan Ras Polda Jatim di kawasan Madiun, Jawa Timur. Dan ternyata terdapat lokasi berbeda antara aksi pembunuhan terhadap korban hingga pembuangan bagian-bagian tubuh korban. Kasus mutilasi mayat perempuan dalam koper berawal saat warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, digegerkan dengan penemuan mayat termutilasi di dalam koper merah pada Kamis 23 Januari 2025. Dari hasil identifikasi, diketahui korban mutilasi adalah Uswatun Hasanah, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Bahwa identitas yang termutilasi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nama Uswatun Hasanah, tempat tanggal lahir Blitar 25 April tahun 1995, untuk jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta. Setelah melalui proses penyelidikan polisi, terduga pelaku mutilasi berhasil dibekuk tim Jatan Ras Polda Jatim di Jalan Kawasan Madiun, Jawa Timur pada Sabtu tengah malam. Dari pengungkapan polisi, ternyata terdapat lokasi berbeda antara aksi pembunuhan terhadap korban hingga pembuangan bagian-bagian tubuh korban.
Lokasi aksi pembunuhan diduga dilakukan tersangka di kamar 301 sebuah hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur. Sementara beberapa bagian tubuh korban awalnya ditemukan warga di dalam koper merah di daerah Ngawi. Dari keterangan terduga pelaku, polisi kemudian berhasil menemukan beberapa bagian lain tubuh korban di beberapa lokasi berbeda. Potongan 2 kaki korban misalnya ditemukan polisi terbungkus plastik di pinggir hutan Desa Sampung, Jalur Ponorogo, Magetan. Sedangkan bagian kepala korban mutilasi ditemukan polisi di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulibo, Kabupaten Trenggalek. Setelah melalui pemeriksaan, polisi berhasil mengungkap motif pelaku berinisial RTH alias A yang melakukan pembunuhan dan memutilasi korban Uswatun Hasanah. Kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam. Kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku bukan merupakan suami istri korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang lansia di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tertimbun material tembok rumah saat bencana tanah longsor melanda kampung Cigenggang. Ibarat hujan deras yang mengguyur wilayah Sukahending sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu kemarin memicu longsor sekitar pukul 16 di belakang rumah Nana yang berusia 69 tahun. Longsoran tanah menyebabkan sebagian tembok belakang rumah korban jebol, pemirsa. Korban pun kemudian sempat berupaya mencari bantuan dengan berkeliling kampung. Korban kemudian mencoba menggali material longsor di sekitar rumahnya, meski hujan masih terus turun dengan deras. Diduga longsor susulan terjadi dan kemudian menimbun korban yang sedang membersihkan material. Warga kemudian mulai berdatangan untuk membantu membersihkan area longsor pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, tetapi korban tak ditemukan. Pencarian langsung dilakukan warga dibantu oleh aparat desa, TNI Polri, BPBD, Tagana, dan juga sejumlah relawan. Kemudian pada pukul 21 malam, jenazah korban akhirnya ditemukan di bawah timbunan tanah. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke masjid desa untuk dimandikan dan disolatkan. Panggilnya atas nama pemerintahan Desa Guadepa ngahaturkeun nuhun karena bantosanana di dinas sosial. Banjir lahar hujan susulan kembali menerjang sejumlah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada Senin siang. Pemirsa, inilah detik-detik datangnya banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menerjang aliran sungai Besuk Lengkong di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Debit aliran lahar berwarna coklat pekat ini nampak terus bertambah besar dan menghanyutkan semua material vulkanik sisa erupsi dan guguran yang menumpuk di sepanjang lembah dan hilir sungai. Beruntung, beberapa saat sebelum aliran lahar menerjang, petugas telah menghalau warga dan penambang pasir untuk segera meninggalkan aliran sungai sehingga tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban. Jalur alternatif Lumajang-Malang untuk sementara waktu ditutup akibat dengan aliran. Mengantisipasi terjadinya lahar susulan yang disebabkan oleh tingginya curah hujan.
Pemirsa, sementara itu sebuah pabrik pemotongan ayam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik di area mesin pemotong ayam. Kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Yang Anda saksikan ini nampak bagaimana kepanikan warga saat sebuah pabrik pemotongan ayam di Desa Kedung Botol, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Nampak kepulan asap hitam yang kemudian membumbung tinggi dengan cepat menghabiskan sejumlah mesin di dalam tempat pemotongan ayam tersebut. Nampak dari bagian dalam pabrik, pemirsa, sejumlah mesin dan peralatan perusahaan pun juga nampak terbakar. Tim Damkar Kabupaten Pasuruan datang untuk segera memadamkan api, di mana hampir 2 jam kemudian api baru dapat dijinakkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ya pemirsa, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Selangor, Malaysia, penembakan terhadap 5 WNI dipicu akibat adanya perlawanan yang dilakukan para WNI saat petugas patroli Malaysia mencoba melakukan penangkapan. Berdasarkan pernyataan media dari Polisi Daerah Selangor, petugas kepolisian Malaysia mendapatkan laporan adanya kapal hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Namun kapal tersebut diduga telah melanggar kapal patroli pihak Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Baku tembak terjadi setelah adanya perlawanan dari orang yang berada di kapal WNI tersebut dengan menggunakan parang. Kapal milik WNI pun berhasil melarikan diri setelahnya. Namun pada pagi harinya petugas menemukan sebuah kapal terdampar dan menemukan 1 WNI dalam keadaan tewas dan 4 lainnya dalam keadaan terluka. Pemirsa, pemerintah Indonesia belum bisa menemui pekerja migran Indonesia jadi korban penembakan kepolisian Malaysia. Di mana Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan saat ini pemerintah sudah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia. Pemerintah segera bergerak cepat untuk memberikan penanganan jenazah maupun melihat langsung kondisi warga negara Indonesia yang saat ini berada di rumah sakit di Malaysia. Pemerintah Indonesia saat ini belum bisa menemui para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan kepolisian Malaysia. Pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap para pekerja migran saat proses hukum berlangsung. Itu kita belum tahu pasti, ini baru dugaan ya, tapi mereka ditemukan semuanya. Kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan dan juga atas kepolisian kita yang ada di sini, dan satu meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit, sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Ya, pemirsa apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda usai jeda. Kami akan hadirkan pembahasan mengenai 5 pekerja migran Indonesia yang dikabarkan ditembak oleh APMM Malaysia pada Jumat dini hari lalu. Bahkan 1 orang ini diinformasikan meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda.
kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Morinaga dengan Moricare Plus Triple BV. Karena waktu tak bisa kembali. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga. Warga negara Indonesia berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, APMM. Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, insiden terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi 5 WNI melintasi di perairan tersebut. Dari kejadian itu, 1 WNI dilaporkan meninggal dunia, 1 dalam kondisi kritis, dan 3 lainnya menderita luka-luka. Lantas, bagaimana penanganan dan kronologi penembakan 5 pekerja migran tersebut? Bagaimana sikap pemerintah RI? Benarkah telah terjadi tindakan berlebihan dari APMM? Langkah pencegahan apa yang harus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang lagi? Ya, baik pemirsa, 5 warga negara Indonesia berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia ini ditembak di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia oleh APMM setempat. Dan bahkan 1 orang ini diinformasikan meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Pelindungan WNI, Yuda Nugraha ini menyampaikan saat ini sudah mengambil langkah dan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Satu sisi ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini. Termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Baik, Pak Yuda, apakah sebelumnya dari informasi awal ini diinfokan begitu waktu penyerangan dari pihak WNI-nya sendiri apakah menggunakan senjata tajam, Pak? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PDRM, WNI melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Baik. Dan saat ini kan Presiden Prabowo sedang berada di Malaysia, Pak. Apakah mungkin nantinya ada pembicaraan mengenai hal ini, Pak? Ya, pertemuan tentu masih berlangsung pada hari ini. Ya. Sudah dipastikan memang isu pelindungan WNI itu merupakan salah satu yang dibahas. Ya, sebenarnya bagaimana kronologi yang terjadi pemirsa dan apa pula penanganan langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Mas Herianto Suwarno, Ketua Umum SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Mas Herianto, selamat malam. Sehat ya Mas? Malam. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Pak Eko Iswantono, Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI. Pak Eko, selamat malam. Sehat Pak? Malam, sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ibu Irma
Mas Suryani, Komisi 9 DPR RI yang nanti akan bergabung bersama kita untuk membahas mengenai hal ini. Pak Eko, informasi terbaru yang didapat oleh pihak KP2MI ini seperti apa mengenai peristiwa yang terjadi? Karena ini beritanya kemudian begitu banyak, ada versi dari Malaysia seperti apa, kemudian ada informasi yang lain yang beredar pula. Sebenarnya yang terjadi apa sih, Pak Eko? Terima kasih. Mungkin kami coba menjelaskan untuk informasi yang terakhir. Ya. Jadi informasi yang terakhir kami terima dari beberapa sumber, terutama kami tidak lepas adalah kami koordinasi dengan Kemenlu ABRI dan koordinasi dengan atase kepolisian yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi untuk sementara informasi yang kami dapat masih belum ada satu perubahan atau ya signifikan, karena kami belum bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan korban, baik itu yang meninggal dan lain sebagainya. Karena itu masih masuk dalam ranah penyidikan oleh kepolisian Malaysia. Jadi ini kita tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, kaitan ini memang kami juga belum mendapatkan. Karena ini kita masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di sana. Karena kalau informasi kita dapat dan nanti terjadi simpang siur akan mempengaruhi proses penyidikan yang akan di sana. Jadi sementara dari Kementerian Luar Negeri yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuda maupun oleh atase kepolisian yang ada di Malaysia itu sementara sama seperti kemarin informasi yang didapatkan. Jadi kita belum bisa merujuk kepada korban-korban apa atau identitas dari mereka. Oke, identitas mungkin belum Pak, tapi mengenai jumlah korban dan kondisinya sendiri, sudahkah bisa terkonfirmasi? Ini 5 orang pekerja migran Indonesia dan salah satunya meninggal dunia, betul? Betul. Pak Eko? Kalau informasi sebatas itu 5 orang, itu 1 meninggal dunia, 1 luka berat atau kritis, dan 3 juga dalam rangka perawatan atau dari medis itu sudah dapat. Tapi untuk identitas secara detail yang berkaitan dengan korban itu sampai sekarang belum kita dapatkan. Kita hanya menunggu dari atase atau dari Kemenlu. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini masih masuk dalam ranah praduga tak bersalah. Jadi nanti sangat riskan kalau nanti kita memberikan informasi juga yang salah. Akhirnya terjadi pembiasan-pembiasan. Dan memang rencana nanti ada rilis yang akan dilakukan oleh kepolisian yang ada di Malaysia nanti bersamaan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI yang ada di Malaysia dengan atase kepolisian yang ada di sana. Oke, baik Mas Herianto, mungkin juga bisa melengkapi informasi-informasi yang didapat oleh SBMI mengenai 5 pekerja migran Indonesia ini seperti apa Mas? Mereka ini sebenarnya bekerja sebagai apa, tujuannya kemana, begitu Mas Herianto? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kami ucapkan berduka buat korban dan keluarganya. Mudah-mudahan diterima amal ibadah dengan baik. Yang pertama sebelum masuk pada konteks kasusnya adalah apapun alasannya, apapun kemudian latar belakang dari pekerja migran ini ketika mereka dihilangkan nyawanya, ini jelas salah, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa pekerja migran dalam Malaysia. Ini kan tidak berdiri sendiri. Misalkan kalau kita melihat nih kasus-kasus terkait dengan Malaysia di perbatasan kan terjadi, kalau kita melihat sejak 10 tahun yang lalu misalkan kita ambil data tahun 2024. Misalkan data 2024 ada sekitar 145 pekerja migran Indonesia yang meninggal di Malaysia. Kemudian ada tahun 2024 yang terbaru juga ada ditembak di Malaysia. Sebagian besar teman-teman kemudian yang berangkat ke Malaysia ini bekerja di sektor perkebunan sawit. Ini yang menjadi salah satu faktor utama kita. Yang kedua, kami melihat dalam konteks ini adalah melihat dari landscape yang lebih besar. Bagaimana kemudian ini nggak bisa kemudian dilihat bahwa kasus ini seolah-olah kemudian terjadi pada tahun ini. Kita melihat dari 10 tahun yang lalu. Bukan kasus baru berarti? Bukan kasus baru, penembakan bukan kasus baru. Kita lihat ada tahun 2024 yang lalu di pertengahan tahun ada atas nama S dari NTB kemudian ditembak secara brutal oleh masyarakat Malaysia di Sabah. Ini terjadi. Cuma persoalannya adalah kasus ini bagaimana kemudian kita melihat soal langkah diplomatik kita. Apakah ini betul soal
terkait dengan persoalan pekerja migran, atau kemudian ada hubungannya terkait dengan ICCPR misalkan, soal hak sipil politik masyarakat, kemudian soal DUHAM, itu yang menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Yang ketiga Mbak, yang paling penting ya, terkait dengan hal ini, misalkan kalau kita melihat, disampaikan oleh Pak Eko soal diplomasi, kita harus melihat, sebetulnya terang benderang kita melihat. Dalam konteks DUHAM, maka negara PBB tidak diperbolehkan kemudian menghukum, kemudian mengintimidasi, apalagi mematikan masyarakat sipil di warga negara asing. Kemudian di ICCPR jelas, kemudian hak sipil politik dilindungi dalam konteks global maupun dalam konteks ASEAN. Maka yang paling dilihat adalah kita hari ini, bagaimana kasus ini tidak boleh berdiri sendiri tapi dilihat dari politik. Ini apakah kemudian betul-betul kesimpang siuran yang terjadi, ada yang mengatakan bahwa mereka menyerang dengan senjata perang. Betul. Ada yang mengatakan kemudian ini sindikat narkoba antara Malaysia, Indonesia dengan Thailand. Tetapi yang perlu dilihat adalah investigasi mendalam, kemudian lakukan setransparan mungkin kepada publik biar ini kelihatan. Mana kemudian yang perlu dilakukan oleh negara, hukum harus bertindak dengan konteks instrumen ASEAN yang ada. Pak Eko, bagaimana dengan prosedur investigasi, transparansi kemudian yang betul-betul harus diawasi, didorong dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Karena ternyata bukan masalah baru Pak Eko yang terjadi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami tidak secara prosedural, kami tidak boleh mengandai-andai kasus itu apa dan bagaimana prosesnya. Karena kita lihat harus kasus itu secara integral dan komprehensif. Maksudnya di sini gimana? Kita coba berikan kepada kawan-kawan kita yang ada di Kementerian Luar Negeri maupun di atasnya untuk bisa memberikan pendampingan dan mengawal itu sampai sejauh mana nanti kasus itu akan ditangani. Jadi kalau nanti misalnya kami keluar dari situ karena masih dalam proses penyidikan, takutnya nanti terjadi deviasi atau pembiasan seperti tadi mau narkoba dan lain sebagainya, kami belum berani untuk menyampaikan itu karena sekarang masih dalam tahap ranah penyidikan. Artinya kemudian peran yang bisa dilakukan oleh KP2MI untuk bisa ikut mengawal kasus ini sampai batas mana Pak Eko yang bisa dioptimalkan? Tapi ditahan dulu Pak Eko, bisa dijawab usai jeda. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, Kepala Polisi Daerah Selangor, Dato Hussein bin Omar Khan, ini menyebutkan penembakan 5 pekerja migran Indonesia bermula saat agensi penguat kuasa maritim Malaysia patroli dan juga menemukan sebuah kapal yang membawa 5 PMI tersebut yang diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Disebutkan para pekerja migran Indonesia tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas Malaysia. Dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Klang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang. Manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting.
Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Haryanto dan juga Pak Eko, kita juga ingin menyapa Ibu Mawadah, istri dari korban Muhammad Hanafi. Selamat malam Ibu Mawadah dari Aceh. Assalamualaikum. Malam. Ya, Bu Mawadah, tentu kami pertama-tama mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi dan menimpa Bapak Hanafi. Bu Mawadah, kalau mungkin boleh berbagi cerita bersama kami. Informasi terakhir yang diterima oleh Ibu mengenai kondisi suami Bu Mawadah seperti apa? Saya nggak tahu kondisinya sebenarnya. Cuma dia ada bilang hari pas jam 1.56 dia ada rekam suara di HP. Dia bilang Dek suruh jemput dia, suruh lapor polisi di sini di Polsek Aluto. Habis itu dia suruh konfirmasi ke Polsek Dumai. Katanya suruh jemput dia di situ. Dia tinggal sendiri karena kawannya semua udah nggak ada lagi, udah pulang dia bilang. Tapi dia dalam kondisi tidak sehat. Oke. Yang sudah terima. Ya, artinya sudah ada informasi terbaru, Bu. Kondisinya saat ini seperti apa? Dirawat di mana? Seperti itu, Bu Mawadah? Ya, yang udah ditelepon oleh melalui Pak Haji Sudirman, yang bahwa dia ada di Kelang, daerah Kelang, Rumah Sakit Kelang, bilang. Oke, Bu Mawadah. Dalam kondisi sehat, dia bilang. Oke, baik. Bu Mawadah, terakhir berkomunikasi dengan Bapak Hanafi ini kapan? Apa yang disampaikan, Bu? Terakhir kami komunikasi pas itu rekamannya, nggak ada komunikasi lagi. Pokoknya setelah rekaman itu 2 kali dia rekam, berarti dia bilang suruh jemput dia, suruh telepon polisi, habis itu suruh bilang ke Polsek Dumai, suruh jemput dia bahwa dia ada di Kuala Dumai, Pantai Dumai. Oke. Pantai Dumai. Oke. Dalam rekaman itu apa saja yang disampaikan oleh Pak Hanafi, Bu? Dia bilang, Dek, tolong lapor Pak Polisi di Aluto, nanti buat report bahwa dia suruh bilang ke Polsek Dumai bahwa dia ada di situ di dalam masjid itu sendiri. Dia dalam keadaan kurang sehat. Tapi dia nggak bilang bahwa dia kena tembak, itu nggak bilang. Tapi kayaknya dia memang terkena tembak. Oke, jadi tidak Cuma sampai karena merasa. Oke. Ya. Baik. Kapan sudah berapa lama Pak Hanafi ini kemudian pergi untuk bekerja, Bu, ke Malaysia, dan pada saat itu pamit untuk bekerja di mana, Bu Mawadah? Dia baru satu tahun setengah di sana. Apa yang diceritakan mengenai pekerjaannya, Bu? Bekerja di mana? Kegiatannya seperti apa? Ya, yang saya tahu dia pangkas di sana, tapi detailnya saya nggak tahu. Oke, boleh diulang, Bu, informasinya selama bekerja di Malaysia 1,5 tahun yang dikerjakan Pak Hanafi ini apa, kemudian di mana, kegiatannya seperti apa? Dia pokoknya pangkas, tapi kami nggak tahu daerah mana. Kalau dia video call, dia lagi pangkas rambut gitu. Oh, pangkas rambut yang diceritakan. Oke, pada saat berangkat ke Malaysia, ini berangkat bersama dengan siapa, Bu? Waktu berangkat ke Malaysia, dia lewat jalur depan dia. Pokoknya ada pisah. Oke, bersama dengan siapa, Bu? Sendiri waktu pergi itu. Sendiri berangkat. Dan apakah baru kali ini pergi berangkat bekerja ke Malaysia atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal yang sama, Bu? Oh, tidak pernah. Dia tidak pernah pulang dari belakang kayak ini. Oke. Pak Hanafi ini berangkat ke Malaysia melalui jalur apa, Bu?
resmi, ada surat-surat kemudian yang ditunjukkan sebagai suatu persyaratan, prosedur yang jelas, atau lewat agen, penyalur? Enggak, dia berangkat melalui paspor juga. Pakai paspor? Ada paspor dia. Oke, menggunakan paspor. Kemudian apalagi yang diceritakan, Bu? Bersama dengan siapa? Siapa yang kemudian dikenal sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia? Oh, detailnya itu saya nggak tahu, Bu. Karena kami kalau ngomong-ngomong itu nggak pernah cerita-cerita dari mana dia kerja, sama siapa dia kerja. Nggak pernah tanya. Oke, tidak pernah. Yang saya tahu dia tukang angka. Oke, Bu Mawadah, di sini ada Pak Eko, perwakilan dari pemerintah Indonesia tentunya yang ikut mengawal kondisi para pekerja migran di sana, termasuk Bapak Hanafi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Bu? Yang ingin saya sampaikan, pasti saya mau suami saya pulang dengan selamat. Pulang dengan selamat. Pokoknya dia pulang kemarin harus ada pengobatan yang lebih bagus, Pak. Oke. Itu yang saya harapkan. Itu yang diharapkan oleh Ibu. Dan ya. Baik. Apabila perlu bukan, tolong kami mau lihat wajah dia, apa bisa, Bu? Karena ini kami sangat dosa. Baik. Itu yang diharapkan oleh Bu Mawadah. Pak Eko mungkin menanggapi apa yang menjadi harapan dari Bu Mawadah. Bu Mawadah ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Mawadah. Kami juga ikut berduka dalam arti kata dengan kondisi ini. Semoga bapaknya bisa segera sembuh dan pulih seperti semula. Jadi kami dari Kementerian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tanggung jawab dan negara hadir di sini untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Terlepas pekerja migran itu prosedural ataupun non prosedural. Jadi kami di sini punya tanggung jawab nanti koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase untuk melihat sampai sejauh mana kasus itu ditangani secara transparan dan secara profesional oleh kepolisian yang di sana. Yang berkaitan dengan kondisi Bapak Hanafi dari suami Ibu, nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Karena yang punya kewenangan untuk memulangkan dari bapaknya itu dari Kementerian Luar Negeri. Nanti dari Kementerian Luar Negeri sampai di Indonesia, nanti kami yang melaksanakan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan mengantar sampai daerah asal di mana Ibu nanti berada. Diberikan perawatan nanti semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dan diberikan rehabilitasi baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kami juga sudah koordinasi, Bu, dengan LPSK berkaitan dengan proses penanganan rehabilitasi nanti setelah sampai di Indonesia. Karena kewenangan kita untuk memberikan pelayanan sampai dari asal itu baru di embarkasi. Yang dari luar negeri atau dari Malaysia sampai ke Indonesia adalah ranah daripada Kementerian Luar Negeri. Demikian Bu Wada. Baik. Ya, Bu Mawadah masih ada yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya tanyakan, Bu, apa suami saya dikasih pengawatannya di sana apa di Indonesia, Bu? Oke, untuk perawatannya apakah akan dilakukan? Seperti apa, Pak Eko? Untuk perawatan yang sampai saat ini, Bu, yang kami terima informasi itu masih ada di Klang, kalau nggak salah itu masih ada di Klang Selangor. Untuk yang Bapak yang dimaksud tadi, yang berikutnya nanti akan prosesnya dibantu oleh KP2MI untuk proses dari embarkasi sampai daerah asal termasuk rehabilitasi, Bu. Baik itu masalah kesehatan maupun
berkaitan dengan hak ibu, misalnya rehabilitasi secara psikis maupun secara mental, karena kondisi ibu mungkin suaminya dalam kondisi trauma atau stres. Nanti kami lakukan itu Bu dari KP2MI. Ya, baik. Seperti itu Bu Mawadah, yang sejauh ini sudah bisa dimaksimalkan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap Bapak Hanafi. Ibu Mawadah, sekali lagi kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kita tunggu dan kawal bersama bagaimana langkah pemerintah Indonesia tentunya untuk bisa membawa kembali Pak Hanafi untuk bisa kembali bersama keluarga. Ibu Mawadah, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita turut mendoakan yang terbaik. Assalamualaikum Bu Mawadah. Waalaikumsalam. Baik. Mas Haryanto, tentu kita masih ingin tahu juga ya, kemudian langkah-langkah ke depan yang biasanya juga perlu didorong, dilakukan. Karena melihat kasus ini bukan pertama kali terjadi, beberapa kali juga sudah terjadi, jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi nanti dijawabnya Mas Haryanto, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda. Baik, kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di Tanjung Ru, Malaysia, Selangor, pemirsa, mengenai 5 pekerja migran Indonesia yang ditembak oleh APMM. Sebenarnya seperti apa kronologi yang terjadi? Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa yang coba kami rangkum. Ini adalah kronologi dari WNI yang ditembak di Malaysia versi Kementerian dari P2MI, di mana insiden penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia terjadi pada Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 lainnya ini mengalami luka-luka. Karena ada cukup banyak informasi yang beredar mengenai peristiwa ini, pemirsa. Ada versi dari otoritas Malaysia kemudian yang dirilis atau diinformasikan, yaitu konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Kemudian Direktur Maritim Selangor menerima laporan sebuah kapal terdampar di 0,4 mil laut barat daya Pulau Kare. Dan 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke Rumah Sakit Klang, 3 korban luka lain dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Baik, Mas Haryanto, ini kalau kita lihat tadi informasinya dari Bu Mawadah ya, istri dari Pak Hanafi. Ini diinformasikan Pak Hanafi katanya bekerja pangkas rambut di sana. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Mas, kejelasan mengenai pekerjaan para pekerja migran yang diterima SBMI, ini tercatatnya seperti apa? Prosedur atau non-prosedural, ini sebenarnya yang diterima laporannya oleh SBMI seperti apa sih, Mas, di lapangan? Iya, jadi kan seringkali persoalan pekerja migran di Malaysia ini ketika ada persoalan banyak opini yang dibangun ini terjadi karena unprocedural. Oke. Kan sebetulnya kalau kami melihat adalah prosedural atau unprocedural, maka kemudian persoalan terjadi. Maka kalau kami lihat adalah ini bagaimana mekanisme diplomatik 2 negara dalam menjalankan MOU yang berlaku ya. Bagaimana kemudian hak warga negara Indonesia terlindungi. Ini satu yang perlu kami tekankan. Yang kedua, kami mengapresiasi sebetulnya langkah dari Kemenlu sudah melakukan nota diplomatik yang dalamnya adalah melakukan investigasi dan lain sebagainya, dan tantangan buat kementerian baru KP2MI dengan kasus ini akan seperti apa, bahwa kementerian ini sebagai leading sektornya bapaknya buruh migran yang mampu melindungi. Maka paling utama yang kami ingin sampaikan bahwa persoalan ini kalau kemudian akarnya nggak diselesaikan akan terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun. Akarnya apa, Mas Haryanto? Akarnya gini, seringkali kemudian kami melihat ya narasi yang dibangun oleh Malaysia bahwa mereka ini tidak berdokumen. Kemudian ada beberapa narasi yang dibangun di pemerintah Indonesia ini terjadi karena tidak berdokumen atau unprocedural. Akar masalahnya adalah seringkali pekerja migran dijadikan objek yang paling disalahkan, tapi tidak dilihat bahwa terjadinya pekerjaan prosedural ada lingkaran bisnis yang sangat kuat. Sebagai contoh begini, teman-teman tidak akan mampu pergi ke Malaysia tanpa ada orang yang memfasilitasi. Betul, penyalur itu. Penyalurnya.
ada kapalnya di sana. Kemudian ada yang mengatur kapal naik kapan, kemudian naik kapalnya. Ada yang mengatur lalu lintasnya. Ada yang mengatur di Malaysianya, kemudian mengatur soal yang tidak pernah disorot adalah siapa yang menggunakan pekerja ini. Ya. Maka kemudian salah satu yang paling konkret kami dorongkan adalah ini tidak lagi menjadi kasuistik yang harus berhenti pada malam hari ini, tetapi bagaimana kemudian nota diplomatik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ditindaklanjuti. Salah satunya adalah membuat investigasi mendalam kedua belah negara. Kemudian kalau ditemukan ada kejahatan internasional, transnasional, maka hukum harus ditindakkan di situ. Ini akan menjadi akan kemudian menjaga marwah daripada Indonesia kalau kami katakan ya. Kalau tidak ya sampai kapanpun tahun depan pasti ada lagi. Berulang kembali. Akan berulang, kemudian diselesaikan dengan seberapa kuat sih, kemudian kita akan mencoba untuk menarasikan di dalam media paling 6 bulan selesai, kemudian kasus baru akan berganti kasus. Ini tantangan buat KP2MI baru nih, buat Pak Eko nih dengan kasus ini akan seperti apa ya menjadi bapaknya buruh migran Indonesia. Oke, mungkin langsung dijawab Pak Eko. Ini challenge kemudian yang dihadapi oleh KP2MI untuk betul-betul hadir, ikut mengawal dan menjamin bagaimana keselamatan para pekerja migran Indonesia di balik berbagai catatan ternyata yang cukup banyak, Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak. Kami berangkat dari tusi saya sebagai Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan. Betul. Kalau kasus seperti ini, kami coba mengaitkan bagaimana ke depannya dari fungsi dan peran atau tusi daripada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami sudah melakukan upaya-upaya strategi ke depan yang kita lakukan untuk mempersempit atau mengurangi yang dilakukan saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri. Upaya yang dilakukan misalnya berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan itu berangkat dari mana? Berarti pencegahan itu mulai berangkat dari titik-titik pemberangkatan. Misalnya di bandara, di daerah perbatasan. Nah itu yang memang ke depannya lagi yang memang tugas kita untuk menguatkan lagi. Tapi catatan Mbak di sini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Karena kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada. Makanya nanti ke depan itu kita bekerja sama, bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita punya peran untuk bagaimana mencegah. Karena kalau sudah kejadian yang seperti ini kan kita sulit. Kita mau bicara unprocedural, prosedural, karena ini sudah kasuistis. Nah ini tanggung jawab negara kita hadir tadi, bagaimana nantinya sampai di Indonesia kita fasilitasi dari embarkasi sampai ke daerah asal, kita berikan rehabilitasi baik fisik dan kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini. Yang ke depan tadi, pencegahan itu tadi Mbak, dari mulai berangkat, ya tadi Bapak Haryanto sebutkan, itu juga akan berkaitan juga dengan sindikat, tapi ini memang kasusnya panjang. Jadi kasus panjang dan kasus itu merupakan tugas kita ke depan, bagaimana siklus yang ada dalam pencegahan, pengawasan, dan balai penegakan hukum. Karena itu semua akan terkoreksi. Makanya kami di sini mengawasi, bagaimana juga mencegah, termasuk menindak, baik itu pelaku. Tapi yang menindak adalah dari kepolisian nanti. Dari data kita di lapangan, apa itu terlepas kasusnya TPPO akan kami serahkan ke kepolisian. Tapi kita bersama-sama. Jadi di border-border, di perbatasan itu kita lakukan pencegahan. Itu kita juga lakukan juga dengan stakeholder yang lain. Misalnya di sini kerjasama dalam sosialisasi, edukasi, dan migrasi aman. Itu juga kita lakukan. Karena semua upaya yang dilakukan titik-titik itu dalam rangka untuk mencegah. Yang mencegah seperti yang sekarang ini kan kita upaya dari kementerian. Upaya pencegahan pasti harus dilakukan Pak. Tapi dengan kasus yang baru ini, dengan 5 PMI yang kemudian ditembak oleh APMM ini, langkah atau peran serta tanggung jawab dari KP2MI yang sudah bisa dimaksimalkan sampai ranah atau batas mana sih Pak? Batas kami untuk ke luar negeri itu kan kami sementara masih belum punya atase pelindungan. Jadi kita masih tergantung dan koordinasi kerjasama yang ada dengan kawan-kawan kita yang ada di luar negeri. Satu, kita dengan Kementerian Luar Negeri.
yang dalam hal ini di KBRI. Yang kedua dengan atase kepolisian yang berkaitan dengan kasus yang seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau sementara kita belum ada atase pelindungan nantinya ke depan, rencana memang kalau bisa terlaksana itu ke depan bisa ada atase pelindungan, dia disitulah akan punya peran keberadaan kita dari KP2M ini secara lebih jauh. Karena sementara kita hanya tergantung dan koordinasi, komunikasi dengan stakeholder kita, terutama dengan Kemenlu dan dengan kepolisian atase yang di sana, atase kepolisian yang ada di Malaysia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk kasus ini Pak, apa kemudian yang bisa kita pegang dan menjadi harapan saat ini, karena cukup banyak pihak keluarga juga yang menunggu kepastian dari nasib kerabat mereka, keluarga mereka yang bekerja di Malaysia khususnya yang terlibat dalam peristiwa ini. Kita akan ikuti terus, Mbak. Kita akan ikuti terus kasus ini. Kita akan koordinasi terus sampai sejauh mana penanganannya. Kalau memang nanti sejauh itu belum ada progres yang jelas dan sebagainya, nanti kita laporkan ke Pak Menteri, ya kita turun ke lapangan yang dari kementerian di sana sampai sejauh mana kasus itu ditangani. Karena kita akan turun dan kita akan kawal. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri untuk dievaluasi dan kasih sejauh mana tindak lanjut kasus itu, bagaimana penanganannya. Tapi gini Pak Eko boleh satu. Jadi kami ada ketakutan dengan peristiwa yang lalu-lalu ya. Misalkan kita bicara Wilfrieda Soik, yang jelas-jelas mereka menjadi korban perdagangan orang, kemudian justru malah pelaku warga negara Malaysia dibebaskan. Kemudian penembakan tahun 2024 yang jelas-jelas itu dengan brutalnya yang menghilangkan nyawa pekerja migran di kerja sawit di Sabah, kemudian juga ramai di media kemudian hilang. Tapi dengan momentum ini apa yang disepakatkan oleh Pak Eko, kami sepakat, kami sangat menghargai proses itu. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi langkah konkret. Koordinasi aja nggak cukup, tetapi kemudian bagaimana ditingkatkan dalam melakukan investigasi tadi. Kalau tidak, ya kami punya keyakinan bahwa ini adalah alat negara yang melakukan, jadi perlu kekuatan negara di Indonesia perlu juga hadir. Ini momentum sebetulnya, ini juga presiden baru kita juga harus mulai bicara soal ini, karena ini soal bisnis warga negara, kemudian soal diplomatik, dan ini momentum. Kejadiannya adalah ketika Menteri KP2MI sama presiden ada di Malaysia. Ini adalah marwah Indonesia sangat dipermalukan di publik. Bukan suatu kebetulan berarti ya Mas, ya, kami merasakan ini bukan suatu kebetulan karena trennya selalu begitu dalam konteks Indonesia Malaysia. Jadi artinya pertemuan ini, kehadiran Presiden Prabowo di Malaysia juga betul-betul menjadi momentum untuk bisa memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia. Itu yang harus dijalan juga. Jalankan MOU yang sudah ada antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau memang MOU nggak kuat, lakukan evaluasi. Karena migrasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada kebutuhan orang bekerja di Malaysia, ada kebutuhan orang Malaysia yang membutuhkan pekerja dari Indonesia. Itu yang harus diangkat oleh Pak Presiden di dalam momentum kasus ini, jadikan perbaikan ke depan. Baik Pak Eko, mungkin menutup ada yang ingin disampaikan lagi mengenai peristiwa ini khususnya, dan tentunya langkah ke depan yang akan dilakukan KP2MI sehingga kita sama sekali tidak berharap peristiwa ini menjadi berulang saja kemudian seperti itu Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami tetap berharap kepada saudara-saudara saya atau warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, kami tetap berpesan menggunakan prosedur secara benar atau secara prosedural. Kami tidak berbicara prosedur dan bersyarat. Saya berharap itu secara prosedural, karena dengan prosedural itu akan mendapat jaminan, baik itu jaminan hak daripada pekerja migran atau jaminan yang lain, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kami berharap tetap menggunakan prosedur yang benar. Karena dengan prosedur yang benar itu akan terlindungi daripada hak-hak pemenuhan daripada mereka. Yang berkaitan dengan kasus ini, kami akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hari ini KBRI dan atas kepolisian, karena memang itu ranahnya beliau-beliau semua di sana. Kami tidak bisa berbuat jauh untuk melangkah ke sana, tapi kami juga bisa nanti ke depan bisa melaksanakan supervisi kalau memang progresnya nanti
ke depan itu belum ada. Tapi batas supervisi itu kan kita tidak bisa masuk terlalu jauh karena itu kan di penyidikan yang lain. Tetap kita akan bersama-sama dengan kementerian dan atasnya di sana untuk mengikuti progresnya itu. Baik. Terima kasih, Mbak. Baik, tentu kita kawal betul bagaimana proses investigasi dan juga penindakan secara tegas. Butuh negara hadir untuk bisa ikut menjamin keselamatan dari setiap nyawa pekerja migran Indonesia. Terima kasih Mas Haryanto, Pak Eko juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa tentunya usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda bersama dengan Maria Asegaf. Maria. Ya, terima kasih Ken. Anda pemirsa, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir untuk Anda dengan informasi Subdit Jatanras Polda Jatim mengungkap motif tersangka RTH membunuh UH dan membuang bagian jasad korban ke Ngawi, Jawa Timur. Saat lagi informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami hadirkan informasi untuk Anda di mana Subdit Jatanras Polda Jatim mengungkap motif tersangka RTH membunuh UH dan membuang bagian jasad korban ke Ngawi, Jawa Timur. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim terungkap bahwa korban uswatun hasanah terlebih dahulu dicekik di sebuah hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Bingung kemudian menghilangkan barang bukti hingga kemudian tersangka ini memutuskan untuk memutilasi korban. Polisi juga mengungkap aksi keji pelaku RTH ini yang kemudian mengaku sebagai suami istri korban dilakukan karena cemburu kepada korban. Ya, kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi ini bersama dengan Wadirkrimum Polda Jawa Timur. Ada AKBP Suryono. Selamat malam, Pak Suryono. Selamat malam, Mbak Maria. Ya, Pak Suryono, sudah diketahui motif sementara dari pelaku kemudian tega melakukan aksi mutilasi kepada korban. Karena cemburu, betulkah hanya karena ini, Pak Suryono? Ada beberapa hal yang hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka terkait dengan motifnya. Yang pertama terkait tadi Mbak sampaikan cemburu. Kemudian yang kedua sakit hati kepada korban. Sakit hati itu berpicu atau berawal dari yang pertama yang bersangkutan sering dimarahin, sering cekcok, kemudian menyuruh anak yang kedua itu dibunuh. Karena yang bersangkutan tidak senang kalau tersangka ini anak keduanya lahir. Kemudian sering meminta uang dan juga sering memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar kosnya. Itu yang menjadi pemicu utama daripada tersangka melakukan mutilasi. Iya, kalau kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi aksi keji pelaku ini, apakah kemudian aksi ini memang sudah direncanakan, Pak Wadir? Ya, sejak awal memang sudah direncanakan, Pak. Pada saat tanggal 19 ngajak ketemuan itu tidak ada niat lain kecuali memang untuk merencanakan pembunuhan. Berawal dari pertemuan di terminal Tulungagung, kemudian berdua menggunakan mobil korban berjalan ke arah Kediri, sehingga sebentar di ruang makan, kemudian menyewa salah satu hotel di Kabupaten Kediri, dan disitulah masuk kamar kurang lebih pukul 21.00 terjadi cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan, yaitu dengan cara dicekik korban. Setelah meninggal yang bersangkutan bingung, kemudian nelpon temannya untuk datang dan menjemput yang bersangkutan. Dari situ kemudian yang bersangkutan mengambil koper dan juga mampir di salah satu retail modern untuk membeli pisau dapur yang kecil. Kemudian setelah kembali ke hotel, yang bersangkutan memutilasi karena ketika dimasukkan koper, tubuh korbannya tidak muat, sehingga kepalanya dipotong dulu. Setelah dipotong dimasukkan tidak muat lagi, kemudian kaki sebelah kiri juga dipotong, akhirnya dipaksa kemudian masuk ke dalam. Iya, Pak Wadir, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa pelaku sempat menelpon rekannya, kemudian kami juga saksikan di CCTV dari sebuah hotel tersebut, nampak ada seorang pria lain yang menunggu di depan hotel. Siapakah pria ini dan apakah kemudian keterangan yang sudah bisa didapat dari rekan pelaku ini, Pak?
Rekan pelaku itu saudaranya, Pak. Saudara yang tersangka. Tapi hasil pemeriksaan sampai detik ini, sampai sekarang ini memang belum ada keterlibatan saksi yang ditelepon terkait dengan pembunuhan berencana ini. Karena yang bersangkutan tidak mengetahui dan dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa yang bersangkutan hanya menunggu di luar, duduk di luar dan tidak masuk ke kamar sama sekali. Yang angkat koper dari dalam kamar hotel menuju ke mobil juga yang bersangkutan, sehingga kami masih melakukan pendalaman untuk terkait apakah yang bersangkutan terlibat untuk melakukan atau yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Wadir atas informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tunggu nanti update terbaru dari kasus ini, Pak Wadir. Terima kasih. Pemirsa, kami beralih ke informasi lain. Di mana ada sebuah truk trailer yang menabrak 3 kendaraan dan seorang petugas parkir di Jalan Sudirman, Kota Aik, Kadopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kalau kita lihat pemirsa ini di layar kaca Anda bisa saksikan di mana ini merupakan video kondisi 3 kendaraan yang ditabrak truk trailer yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju ke Medan. Yaitu 1 bus penumpang, kemudian 1 dump truck dan juga 1 mobil pickup yang mengalami rusak pada sisi depan kaca pecah. Kemudian belum lagi kalau kita lihat bagian samping badan kendaraan juga terkena hantaman truk trailer yang diduga mengalami remblong yang kemudian membanting setir ke bagian kanan. Ketiga pengemudi kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami luka ringan pemirsa, sedangkan petugas parkir yang berada di lokasi diketahui mengalami luka parah pada bagian kepala. Saat peristiwa tabrakan terjadi, kemacetan kendaraan memang terjadi hingga 3 km. Ya, kami informasikan juga kepada Anda ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Belum lagi dalam libur panjang kali ini tentu banyak aktivitas yang Anda lakukan. Belum lagi rencana-rencana liburan ke beberapa daerah. Semoga Anda juga menjaga keselamatan baik itu secara fisik pada saat berkendara maupun juga kendaraan Anda yang harus layak jalan. Saat lagi kami akan hadirkan informasi bagaimana sejumlah wisata ini kemudian dipenuhi oleh wisatawan di sejumlah daerah termasuk di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Informasi untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, di libur panjang kali ini coba kami berikan rekomendasi lokasi wisata untuk Anda. Mungkin yang satu ini bisa jadi pilihan ya, di mana keindahan Gunung Bromo tetap menjadi favorit wisatawan meski di tengah polemik harga tiket yang naik. Beginilah antusiasme para pengunjung Bromo saat memburu sunrise saat pagi tiba. Para wisatawan ini menghabiskan libur panjang mereka di akhir bulan Januari di wilayah Puncak Pananjakan di Probolinggo, Jawa Timur. Wisatawan juga memenuhi area lautan pasir atau kaldera sembari menikmati aneka jajanan yang ada. Tentu segarnya udara Bromo yang masih alami, belum lagi pemandangan yang menakjubkan menjadi daya tarik tersendiri yang dicari wisatawan. Wisatawan masuk dari 4 pintu masuk di wilayah Bromo, di mana wisatawan sejenak harus berbagi waktu dengan tradisi Wulan Kapitu dari suku Tengger Bromo, karena Bromo akan ditutup sementara mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat tanggal 27 sampai 28 Januari 2025. Dan kemudian akan dibuka kembali pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagaimana dengan yang satu ini pemirsa, ribuan wisatawan Jabodetabek membanjiri kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten untuk menghabiskan waktu libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan juga Imlek. Selain harga tiket yang terjangkau, Pantai Carita memang memiliki daya tarik tersendiri ya, dengan kondisi laut biru dan juga pasir putihnya. Pantai Carita juga memiliki pilihan karena dekat dengan ibu kota. Meski cuaca sempat diguyur hujan, namun animo masyarakat masih tetap tinggi, terlihat dari antrian kendaraan menuju ke kawasan pantai di pesisir Banten ini. Selain memiliki keindahan pantai, pengelola pantai juga menyediakan permainan air seperti jet ski, banana boat, dan juga speedboat dengan harga yang tentunya terjangkau.
Sementara itu pemirsa, kepadatan arus lalu lintas selama musim libur panjang juga terjadi di jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng. Hal ini terjadi pemirsa tepatnya di titik Gardu Pandang, Desa Setieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Selain dipicu oleh meningkatnya jumlah kendaraan wisatawan yang hendak menikmati panorama Dieng saat liburan, tentu situasi ini juga diperparah lantaran jalur yang sempit serta kapasitas lokasi parkir kendaraan wisata yang tak memadai. Untuk mengurai kemacetan di jalur ini, Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo juga telah menempatkan puluhan anggota di jalur menuju wisata Dieng. Berhati-hati ya bagi Anda yang kemudian akan melakukan perjalanan khususnya di wilayah Dieng dengan cuaca yang sering berkabut di sana. Ya, dan pemirsa, tablik akbar Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal malam hari ini kemudian dilaksanakan. Di mana tablik akbar peringatan Isra Mi'raj diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta malam hari ini. Masjid dipadati jemaah sejak Senin siang tadi. Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal yang berlangsung sejak Senin siang menghadirkan sejumlah ulama dan juga habib terkemuka. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga sejumlah tokoh lainnya hadir pada acara di siang tadi. Sementara pemirsa, tablik akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dijadwalkan akan dimulai pada malam hari ini pada pukul 7:30 malam. Salah satu ulama yang akan hadir adalah Kiai Bahaudin Nur Salim atau yang akrab disapa dengan Gus Baha. Dan hingga malam hari ini jumlah jamaah yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Kita coba ajak Anda memantau bagaimanakah kondisi saat ini di tablik akbar yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan kami di sana, ada Sena Damayana. Sheda. Ya pemirsa, seperti inilah situasi terkini dari peringatan Isra Mi'raj di tempat saya mengabarkan, yaitu Masjid Istiqlal, di mana ribuan umat muslim dari seluruh penjuru Nusantara ini sudah memenuhi syaf yang ada di Masjid Istiqlal, khususnya di syaf tengah, di mana nantinya peringatan Isra Mi'raj ini akan dilaksanakan tempat di podium yang ada di tengah dari Masjid Istiqlal ini pemirsa, di mana jamaah dari siang tadi memang sudah berdatangan, tetapi pada saat petang memang lebih banyak lagi jamaah yang datang di Masjid Istiqlal ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang, ternyata memang ada beberapa jamaah yang juga tidak datang dari Jakarta, tetapi ada yang dari Banten, lalu juga ada Jawa Tengah yang khusus datang ke sini untuk melaksanakan Isra Mi'raj atau peringatan Isra Mi'raj bersama. Dan para jamaah tadi juga sudah memenuhi bagian dalam pemirsa, meskipun ada yang masih ada di luar untuk menunggu jalannya acara setelah sholat Isya yang sekarang masih menunggu azan ini, dan akan dilaksanakan sholat Isya bersama, di mana nanti di jam 19.30 direncanakan akan dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang mendatangkan atau dipimpin langsung oleh berbagai ulama dari Indonesia, seperti ada Habib Nabil Al-Musawwa, serta juga ada Al-Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, dan juga yang terakhir ini ada Gus Baha yang juga nanti akan memimpin sholawat, ceramah, lalu juga nanti akan berdoa bersama di momen penting khususnya bagi umat Islam ini. Selain itu juga pemirsa, diperkirakan umat muslim yang akan mengikuti kegiatan ini mencapai belasan ribu sampai puluhan ribu orang yang akan memenuhi Masjid Istiqlal tempat saya mengabarkan. Setelah di siang tadi pemirsa juga pun ada peringatan dari peringatan yang sama pemirsa yang telah didatangi oleh Menteri Agama, yaitu Nasaruddin Umar. Dan selain itu pemirsa, Masjid Istiqlal tadi kami sempat berbincang, ternyata bukan hanya dipenuhi oleh umat Islam saja, tetapi juga ada umat non-Islam yang kesini sengaja datang untuk berwisata ataupun berkuliner, karena memang di kawasan Masjid Istiqlal ini ada tenan-tenan makanan yang disediakan untuk para masyarakat yang ingin berwisata. Selain itu pemirsa, terlihat juga jika di belakang saya ini para jamaah sedang akan melaksanakan sholat Isya berjamaah sebelum nantinya akan merayakan
atau memperingati Isra Mi'raj. Seperti yang kita tahu bahwa Isra ini merupakan diartikan perjalanan malam, serta juga Mi'raj ini adalah alat untuk naik, yang dimana momen ini adalah memperingati perjalanan dari Nabi Muhammad SAW dari Masjid Dil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai akhirnya ini naik ke langit ketujuh bersama dengan malaikat Jibril menggunakan buruk, pemirsa, di mana ini juga adalah puncak dari perjalanan umat muslim yang bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad ini kembali lagi ke bumi, ini juga menurunkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu yang masih umat muslim seluruh dunia ini laksanakan sampai sekarang. Kami akan kembali mengabarkan tentunya saat acara nanti akan dimulai. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Syeda Damayana melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sesaat lagi nanti usai sholat Isya, gelaran acara tablik akbar dari Isra Mi'raj ini akan berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih Syeda, dan selamat merayakan dan juga memperingati Isra wal Mi'raj. Semoga malam yang penuh keajaiban ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali dengan informasi di mana mantan Reskrim Polri Jakarta Selatan AKBP Bintoro kini menjalani pendapatan khusus buntut dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Saat lagi informasi untuk Anda. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro kini menjalani pendapatan khusus buntut dari dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya, Bintoro membantah melakukan pemerasan terhadap bos klinik Prodia senilai 20 miliar rupiah. Kasus dugaan pemerasan ini terungkap setelah adanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta adanya pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tidak sah. Kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini pertama kali mencuat setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tak sah oleh oknum AKBP Bintoro. Dugaan tindakan pemerasan ini bermulai dari kasus pembunuhan remaja berinisial N dan X yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubui dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos Prodia. Dalam proses perjalanan penyidikan, kasus ini diduga ada tindakan pemerasan dengan iming-iming penghentian kasus pembunuhan dengan permintaan uang senilai 20 miliar rupiah. Namun pada bulan Mei 2024, kasus ini ternyata tetap dilanjutkan dan kini sudah berstatus P21. Merasa ditipu, kedua pelaku menggugat kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi aset mewah seperti mobil Ferrari dan motor Harley sudah diberikan. Atas gugatan ini, mantan Kasat Reskrim yang menyidik kasus pembunuhan anak bos Prodia AKBP Bintoro membantah tudingan ini. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak SK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Bintoro yang kini sudah dimutasi menjadi penyidik Madya di Reskrimsus Polda Metro Jaya merasa difitnah atas gugatan ini. Bintoro bahkan telah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Saat ini polisi dari Bid Propam Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kasus yang melilit AKBP Bintoro bermula pemirsa dari informasi yang kita sering dengar beberapa waktu terakhir pemirsa, bahwa kami juga akan hadirkan untuk Anda bagaimana kemudian ini ada grafis yang akan memaparkan kasus ini yang memang kalau kita lihat diduga AKBP Bintoro ini melakukan pemerasan terhadap beberapa kasus yang mana kemudian klarifikasinya juga sudah disampaikan kepada
publik dan juga tadi kita simak di mana AKBP Bintoro ini membantah hal ini. Bantahan terkait dugaan pemerasan tersebut disampaikan di mana tuduhan saya menerima uang 20 miliar dianggap sangat mengada-ngada, kata AKBP Bintoro. Dan dirinya pun juga menyampaikan bahwa pihak tersangka yaitu atas nama Arif Nugroho tidak terima dan memviralkan berita-berita bohong tentang dirinya yang melakukan pemerasan secara brutal. Saya bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah atau kediaman saya untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran yang dituduhkan kepada saya. Ini merupakan bantahan yang disampaikan oleh AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara pemirsa ini yang kemudian update terbaru di mana pada 27 Januari ini kami sudah tangani dari hari Sabtu dan juga bersamaan waktu sudah kami tahan di pengamanan internal Paminal Polda Metro Jaya yang disampaikan oleh Kabid Propram Polda Metro Jaya Kombes Pol Rajo Albadi Harahap. Sementara itu kita tahu bersama pemirsa kasus yang melilit AKBP Bintoro bermula dari temuan Indonesia Police Watch atau IPW tentang aliran uang dari pemilik Prodia sebesar 5 miliar rupiah. Berikut keterangan selengkapnya dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Mulai tahu adanya kasus ini ketika tim kami mendapat informasi adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gugatan nomor 30 tahun 2025 yang menggugat itu Arif dan Bayu Arif dan Bayu. Yang digugat itu AKBP Bintoro dan 3 anak buahnya. Serta 2 orang sipil yang saya duga adalah pengacara. Dari data gugatan tersebut, kami sudah bisa melihat bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh AKBP Bintoro dalam penanganan kasus matinya seorang wanita usia 16 tahun di bulan April 2024. Wanita muda ini mati karena diduga dianiaya, kemudian dicekoki miras dan juga narkoba setelah mereka melakukan satu hubungan seksual, karena wanita ini diduga pekerjaannya adalah ladies companion, Jadi setelah ada gugatan itu, saya juga mengecek bahwa sudah ada pemberitaan yang diangkat oleh Pak Wilson Lalengke soal kasus ini. Adanya dugaan pemerasan. Oleh karena itu, IPW kemudian melakukan rilis bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk pemerasan oleh mantan Kasat Serse Jakarta Selatan terhadap 2 orang tersangka yang diduga mengakibatkan matinya seorang wanita N berusia 16 atau 17 tahun, tetapi kasusnya dipeti eskan dengan janji dipeti eskan, Nah, setelah kami rilis 1 kali, ternyata kami mendapatkan informasi lebih dalam lagi bahwa kasus tersebut sebetulnya terungkap karena peran daripada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal, yang sebagai atasan dari Kasat Serse AKBP Bintoro, mengetahui adanya dugaan permainan perkara oleh anak buahnya. Oleh karena itu pada Agustus 2024, AKBP Bintoro ini dicopot, dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian kasus tersebut oleh Kapolres Jakarta Selatan dilanjutkan proses hukumnya. Setelah diganti dengan Kasat Serse yang baru AKBP Gogo Galsong, Ketika kasus ini kemudian dilanjutkan oleh AKBP Kasat Serse yang baru, 2 orang tersangka yang sebelumnya telah menyerahkan sejumlah uang diduga melalui pengacaranya,
itu mempertanyakan komitmen dari AKBP Bintoro. Ya, karena kasusnya kemudian berlanjut dan saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Akibat kasusnya berlanjut, mereka menuntut pertanggungjawaban AKBP Bintoro yang saat ini ada di Polda Metro, tapi karena tidak tercapai penyelesaian, mereka kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 30 tahun 2025, di mana penggugatnya adalah Saudara Arif dan Saudara Bayu, menggugat AKBP Bintoro, kemudian AKP ya, Adriana kalau tidak salah, dan ada 2 anggotanya, serta 2 orang sipil, satu atas nama Evelyn Dohar Hutagalung dan Heri. Evelyn Dohar Hutagalung dan Heri yang sipil ini diduga adalah kuasa hukum. Ya. Nah, dari sinilah terbuka kasus ini, kemudian IPW merilis. IPW telah merevisi jumlah uang yang semula kami angkat 20 miliar berdasarkan pendalaman lebih lanjut hanya 5 miliar ya, itu pun dalam beberapa kali pengiriman, serta adanya mobil Ferrari dan juga motor Harley Davidson yang diterima oleh AKBP Bintoro. Kami mendapat informasi 2 hari lalu dari internal kepolisian terhadap AKBP Bintoro ini akan dilakukan proses kode etik dan pidana. Saya berharap bahwa Propam Polda Metro ya dan juga pimpinan Polda Metro bisa memproses AKBP Bintoro ini hingga yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Karena kita juga tahu kemudian AKBP Bintoro telah membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan, tetapi itu adalah hak daripada seorang terperiksa ya. Oleh karena itu, saya berharap kepolisian, internal kepolisian dalam hal ini Propam dan juga Satuan Serse bisa mengungkap dugaan pelanggaran ini. Sebab kalau tidak bisa diungkap, ya, apalagi yang diperiksa ini juga seorang ahli ya dalam Serse, ini yang tercemar tentunya adalah nama kepolisian sendiri. Iya, kita coba perbarui informasi ini bersama dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan langsung dari Selangor, Malaysia. Duhan, kita tahu saat ini Presiden Prabowo sedang melakukan lawatan ya di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Tapi bagaimana kemudian perkembangan kasus ini di sana di tengah kunjungan Presiden Prabowo di Malaysia, Duhan? Ya Maria dan juga pemirsa, saat ini memang benar Prabowo Subianto sedang berkunjung ke Malaysia dan saat ini juga kami sudah berada di wilayah Selangor yang mana terjadi penembakan ini oleh APMM Malaysia ya kepada diketahui memang jumlahnya ini ada 5 orang yang merupakan PMI dan diduga ingin melarikan diri dari Malaysia menuju ke luar, maka karena itu dilakukan penyerangan. Namun hingga saat ini memang masih belum ada statement lebih lanjut baik dari pihak kepolisian maupun pemerintahan Malaysia mengenai insiden ini, dan juga memang informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa terdapat 5 orang korban, 1 ini dinyatakan meninggal dunia dan 4 lainnya ini dinyatakan luka-luka dan juga ditempatkan di dalam 3 rumah sakit yang berbeda. Hingga saat ini juga memang dari pihak pemerintah Indonesia baik dari KBRI maupun kepolisian yang berada di sini masih belum dapat untuk bertemu langsung bersama para korban. Ini baik yang berada dalam kondisi meninggal maupun yang selamat untuk dimintai keterangan, dikarenakan juga memang dari pihak pemerintahan Malaysia ini melarang untuk adanya kunjungan dikarenakan masih ada dalam proses penyidikan seperti itu. Namun juga informasi yang kami terima ini dari BP3MI Aceh ini juga turut mengonfirmasi beberapa identitas yang mana menyebutkan bahwa memang ada sekitar 2 orang atau 2 hingga 4 orang ini yang berasal dari Aceh. Lalu juga
sudah dirilis identitasnya, namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi apakah identitas ini benar terkonfirmasi oleh pemerintahan Malaysia atau juga belum. Dan nantinya juga dari pihak pemerintahan Indonesia sendiri ini sudah mengirimkan beberapa surat secara resmi kepada pemerintah Malaysia untuk dapat bertemu bersama para korban yang juga ini merupakan warga negara Indonesia. Lalu juga meminta untuk proses penyidikan ini dibuka secara transparan sehingga informasinya dapat dibuka ke publik, mengingat juga kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu, sehingga juga pemerintah Indonesia ini memerlukan update untuk informasi terkini mengenai para korban. Nantinya juga kami akan melakukan beberapa penelusuran ini mulai dari KBRI untuk menanyakan informasinya lebih lanjut, lalu juga kami nantinya akan melihat langsung mendekat ke arah TKP dan juga beberapa tempat lainnya yang kemarin sempat ditemukan sebuah kapal yang berisi para korban. Sementara itu informasi dapat kami sampaikan, Maria. Ya, kami tunggu nanti perkembangan kasusnya di sana dari Anda. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Zainuddin Duhan langsung dari Selangor, Malaysia. Jaga kesehatan Anda di sana, Duhan. Sementara itu, pemirsa, 108 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Pekerja migran Indonesia tiba ke tanah air usai dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Sebanyak 6 orang pekerja migran Indonesia harus mendapatkan perawatan khusus, pemirsa, lantaran mengalami depresi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini terus melakukan koordinasi dengan Dubes dan juga tentunya KBRI di Malaysia untuk memfasilitasi bagaimana nanti pemulangan para pekerja migran Indonesia. Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan lantaran banyak pekerja migran Indonesia yang diduga masuk dan bahkan bekerja di Malaysia tanpa prosedural atau tanpa dokumen sesuai dengan kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, ya Ken? Ya, betul sekali pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Tiara Harahap yang mengangkat tema mengenai dibalik sertifikat kafling laut. Akhir kata, saya Ken Ana dan saya Maria Segaf. Pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.